ikan terus. Selamat pagi teman-teman. Oke, pada pagi ini itu aku ingin membahas atau ngomongin tentang setting air. Setting air apa sih? Setting air untuk teman-teman yang ingin memelihara ikan cupang ya, terkhusus yang pemula. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah lama memelihara ikan cupang, boleh di skip, atau kalau penasaran ya boleh ditonton, monggo. Justru aku malah seneng ya, apalagi teman-teman mau berkomentar atau menambahkan hal-hal yang nanti barangkali kelupaan, nggak tak omongin gitu, atau belum terpikirkan, supaya kita sama-sama sharing dan akhirnya banyak mengetahui hal-hal yang baru gitu. Oke, jadi mindsetnya sebelum kita memelihara ikan itu, mindsetnya harus ditata dulu teman-teman. Seperti ini ya mindsetnya. Kalau kita memelihara ikan itu sebenarnya kita itu memelihara air. Kenapa demikian? Karena gini loh, ikan itu kan hidup bernafas ya dan sebagainya itu kan di air ya. Seperti layaknya manusia itu menggunakan oksigen kan, seperti itu. Jadi mana mungkin ikan itu bisa hidup dengan baik, bertumbuh dengan baik kalau kualitas airnya jelek gitu. Ada sih beberapa artikel mengatakan hal-hal kecil, contoh ikan ini sanggup hidup dalam kondisi air yang buruk sekalipun. Iya sih, itu kan kalau di alam ya kan kalau kita memelihara itu kan artinya kan ya kita harus lakukan yang terbaik lah. Masa ya kita samakan dengan di alam gitu kan. Penting juga untuk teman-teman itu memperhatikan kondisi lingkungan teman-teman, cuaca teman-teman dengan ikan yang teman-teman ingin pelihara. Nah, dalam hal ini adalah ikan cupang ya, misalkan. Contoh, teman-teman yang hidup di suhu yang dingin ya, tentu akan berbeda teman-teman dengan teman-teman yang tinggal di daerah yang panas gitu. Misalkan teman-teman yang tinggal di pegunungan gitu kan, mungkin suhunya dingin banget ya. Nah, itu sangat berpengaruh dengan ikan cupang teman-teman. Mungkin solusinya adalah ya menggunakan heater gitu. Karena kan suhu ikan cupang itu antara 26 sampai 27 derajat Celcius lah airnya itu. Gitu. Sedangkan untuk pH ya, untuk pH-nya itu sekitar 6 atau 7 lah pH air itu. Nah, untuk mengetahui pH air ada alat tesnya itu yang strip kertas gitu, ada juga yang digital. Banyak sih alat tes pH air, tapi kalau kataku ya teman-teman, kali ini kataku sebenarnya tidak usah ribet-ribet sih memikirkan pH air, nggak usah ribet-ribet. Sebenarnya sederhana aja, yang penting air itu tuh tampak jernih, dilihat kasat mata tampak jernih. Dicium aromanya tidak berbau aneh-aneh ya, berbau logam atau berbau limbah gitu misalnya. Itu sepertinya sudah aman untuk ikan teman-teman. Bukan sepertinya sih, ya memang aman untuk ikan teman-teman. Toh nanti pH-nya bisa kok di otak-atik, bisa menggunakan garam ikan. Oke, sebenarnya di belakang sudah tak siapkan sih. Tuh. Kita langsung itu ya, kita langsung mempraktekannya untuk men-setting air ya, sekaligus aku akan memberikan penjelasannya. Ini adalah soliter ukuran 2,5 liter, 2,5 liter ya. Jadi untuk teman-teman yang mau memelihara ikan cupang ya, ini saran dari aku. Tapi sebenarnya cara orang berbeda-beda sih, cuman ini kan saran dari aku ya. Aku akan memberikan saran yang baik, yang bagus. Teman-teman itu menyediakan soliter atau wadah istilahnya ya, untuk ini, untuk ini ya, ini kotaknya inilah istilahnya. Itu minimal 1 liter teman-teman. Jangan di bawah 1 liter. Ya boleh sih di bawah 1 liter kalau teman-teman memang benar-benar belum punya soliter ya, belum punya kotak. Tapi mungkin tiap hari teman-teman harus ganti air gitu, karena airnya pasti keruh. Nah, untuk 2,5 liter ini biasanya aku 3 hari ganti air, atau 1 minggu 2 kali lah. Dan itu yang paling ideal ketika teman-teman ingin memelihara ikan cupang gitu. Nah, ini untuk airnya sendiri Bahari, ini bahannya akrilik. Oh ya, ada alasan khusus kenapa bahan akrilik yang bagus ya. Karena bahan akrilik itu ketika teman-teman udaranya dingin, dia nggak mudah dingin kacanya ini. Ketika udaranya panas, dia juga nggak mudah panas. Beda sama kaca ya. Kalau kaca itu ada yang belakang itu, nah itu kaca. Ini kapasitas 1 liter. Beda ininya, efeknya terhadap air itu. Oke, aku akan isi dulu airnya ya teman-teman. Ini dia teman-teman, airnya sudah diisi.
Sekarang aku ngomongin masalah air. Nah, air pada umumnya kita tahu itu ada dua, yaitu yang pertama adalah air tanah, yang kedua adalah air pump. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Air tanah itu disedot langsung dari tanah atau biasanya air sumur gitu ya yang disebut. Kemudian yang kedua adalah air pump. Nah, air pump ini biasanya diambil dari sungai. Kemudian dicampurkan bahan kimia tertentu sehingga air ini menjadi aman untuk dikonsumsi, menjadi aman untuk digunakan. Nah, tetapi ada masalah. Justru ada masalah dari air pump itu untuk ikan teman-teman ya, bukan untuk teman-teman, bukan untuk ikannya. Nah, tak jelasin nih. Kalau untuk air tanah teman-teman bisa gunakan secara langsung tanpa harus diendapkan bisa, tapi teman-teman juga harus sadari teman-teman tinggal di daerah mana gitu kan. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin ya di beberapa wilayah itu air sumurnya mungkin sedikit terkontaminasi ya, atau pH-nya mungkin ya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengendapkan semalaman atau seharian ya nggak apa-apa, malah bagus gitu teman-teman. Kalau mau pakai langsung ya monggo silahkan. Nah, untuk yang kedua ini, yang air pump ini, teman-teman wajib diendapkan. Minimal 24 jam lah, minimal ya. Karena semakin lama semakin baik diendapkan ya. Semakin lama semakin baik. Karena air pump itu kan ada campuran bahan kimianya ya teman-teman. Biasanya kan kaporit ya. Kalau salah ya boleh dikoreksi sih. Nah, itu justru nanti menjadi masalah dengan ikan cupang teman-teman gitu. Nah, untuk cara ngendapinnya nggak bisa nampilin sih, tapi aku kasih tahu caranya, teman-teman pasti nanti bisa membayangkan lah. Cara ngendapinnya itu teman-teman cukup menyediakan ember atau wadah yang besar gitu, yang puluhan liter gitu ya. Kemudian isi ember, isi air teman-teman tuh yang penuh, yang banyak gitu loh, karena kan untuk cadangan kan. Kemudian sekalian aja teman-teman tambahkan obat biru di sana gitu. Nah, kemudian endapkan ya minimal sehari lah, minimal 24 jam. Setelah itu teman-teman boleh pakai, boleh gunakan itu untuk ikan cupang itu aman gitu. Sekarang kita ngomongin ukuran soliter. Ukuran soliter itu sebenarnya yang bagus ya idealnya ya. Pokoknya minimal 1 liter. Kemudian luasannya kira-kira ya 2 ekor ikan lah, 2 ekor ikan dijajar gini. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih leluasa, bisa mondar-mandir gitu loh, bolak-balik gitu. Naik turun, bolak-balik. Nah, semakin kecil soliter teman-teman, maka intensitas penggantian air itu semakin sering gitu. Jadi teman-teman kalau yang sibuk ya malah kerepotan nanti. Jadi alangkah baiknya teman-teman menggunakan soliter yang lebih besar gitu. 2,5 liter gini juga nggak apa-apa sih. Atau kalau mau 1 liter kayak yang belakang itu, soliter kaca itu nggak apa-apa. Tapi resikonya ya emang harus sering-sering ganti air gitu kan. Soalnya airnya itu keruh, cepat keruh gitu. Gitu. Selanjutnya adalah unsur-unsur campuran untuk settingan airnya ini. Yaitu teman-teman wajib, ini yang wajib ya, yaitu menggunakan ini dia. Garam ikan. Nah, tuh kayak gini garam ikan itu, kasar kayak gini. Kalau tidak ada ya boleh teman-teman menggunakan garam dapur ya, tapi sangat tak sarankan itu harus garam ikan. Lagian harganya murah kok, murah. Gitu. Nah, mengutip dari jurnal ini ya, American Association for Laboratory Animal Science. Jadi kalau menggunakan garam ikan itu akan menekan pertumbuhan bakteri di air, di soliter gitu. Nah, kemudian yang tidak wajibnya itu teman-teman bisa menambahkan ketapang. Boleh yang daun langsung seperti ini boleh, kemudian yang ekstrak. Sebentar. Nah, ini ekstrak juga boleh, sama aja. Gitu. Nah, kalau enggak ya teman-teman bisa menambahkan obat biru. Atau dicampur keduanya, bisa sih. Dicampur keduanya gitu bisa. Tetapi kalau untuk tampilan soliter yang bagus ya, yang yang jernih gitu, biasanya obat biru sih lebih bagus. Kalau air ketapang dia nanti airnya jadi kayak air teh gitu teman-teman, butek gitulah
Biasanya kalau untuk teman-teman yang pemula ya, apalagi ikannya dipajang di kantor ya, kayak punyaku ya, kurang suka ya sama tampilan air ketapang ini gitu. Oke, sekarang kita lakukan setting raciknya, cara meraciknya. Kayak jamu ya diracik. Ya pokoknya itulah teman-teman. Nah, untuk takaran garamnya ya, teman-teman perkirakan lah, pokoknya jangan terlalu banyak gitu ya. Pokoknya kalau di tulisannya sih 0,1 dari soliter, dari ukuran soliter. Jadi ya kira-kira seginilah. Dah cukup. Selanjutnya kalau aku ya teman-teman, kalau aku di sini nih, karena ini soliter kantor ya, untuk ikan pajangan di kantor. Jadi aku nggak menggunakan air ketapang, tapi aku menggunakan obat biru. Jadi ini hampir sama seperti air ketapang sih, dia antibakteri gitulah intinya gitu kan, antibakteri. Cuman kalau ketapang itu memang disukai sama ikan. Untuk kita manusia yang lihat memang yang umum ya, yang awam ya, itu kurang suka, warnanya butek gitu ya, kayak air nggak diganti gitu. Tapi untuk si ikan dia nyaman, dia suka gitu. Nah, biasanya kalau menggunakan air ketapang si cupang ini tuh dia bikin gelembung karena nyaman ya gitu. Kalau air biru, maksudku obat biru ini dia nggak senyaman yang air ketapang gitu teman-teman. Nah, karena ini penghuni soliternya adalah dia ini, ini cupang half moon ya teman-teman. Kalau untuk coraknya itu, patternnya itu avatar, black avatar. Nah, kalau untuk half moon ini teman-teman, biasanya kalau aku ya teman-teman, orang-orang berbeda-beda sih. Tapi kalau aku sih biasanya menggunakan ini. Si kalsium tonik ini ya, karena dia kan ekornya panjang, ekornya lebar, jadi supaya tulang-tulangnya kuat gitu. Nggak menggunakan ini juga nggak apa-apa teman-teman, ini nggak wajib. Ini biasanya aku pakainya 10 tetes itu untuk 2 liter 10 tetes, untuk 1 liter biasanya cukup 5 tetes. Selanjutnya diaduk-aduk tuh. Kalau menggunakan obat biru dia airnya tetap gini teman-teman, tetap tetap enak lah dilihat gitulah, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan ikannya. Nah, jadi itu adalah langkah-langkahnya untuk men-setting air untuk teman-teman yang ingin memelihara ikan cupang. Gitu teman-teman, sebenarnya cukup mudah kok teman-teman, nggak ribet. Dan peralatan-peralatan seperti ini itu adalah peralatan-peralatan umum teman-teman. Di toko ikan itu pasti ada, mereka pasti jual yang seperti ini gitu kan. Jadi harapanku sih untuk teman-teman yang mau memelihara ikan cupang itu ngikutin langkah-langkahku ya teman-teman. Karena ini adalah langkah-langkah yang paling gampang, yang paling sederhana gitu. Jadi kalau teman-teman mengikuti langkah-langkah ini ya pasti nanti ikan teman-teman tuh selalu sehat gitu. Ikanku selalu sehat teman-teman, nggak pernah sakit sih. Biasanya sakit itu pas ikan itu baru beli gitu, baru datang itu biasanya sakit. Itu aja sih sebenarnya, biasanya sih. Itu dia tadi teman-teman, cara setting airnya. Gampang kan? Semoga teman-teman semuanya bisa mengikutinya. Nah, oke, sekarang yang bagian terakhir. Nah, yang bagian terakhir ini gak kalah penting teman-teman. Teman-teman harus sering-sering ngecek air di soliter ikan cupang teman-teman. Nah, kalau ikan cupang teman-teman tuh sudah banyak kotorannya, terus airnya keruh gitu, walaupun belum waktunya ganti air ya teman-teman tetap harus ganti air itu ya. Jadi katakanlah ganti airnya misalnya 3 hari sekali, tapi ternyata sehari aja udah keruh atau apa, ya teman-teman harus ganti ya, tidak usah nunggu 3 hari itu, karena itu menunjukkan bahwa air itu sudah jelek gitu, dan itu tidak bagus untuk ikan teman-teman. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak melakukan cara-cara setting air seperti tadi ya, merawat ikan cupang ala kadarnya misalnya gitu, kemungkinan terbesarnya ikan teman-teman pasti sakit atau stres gitu. Nah, tapi teman-teman tidak perlu gusar kalau ikan teman-teman tiba-tiba waktu teman-teman bangun tidur tiba-tiba ikan teman-teman lemes atau stres gitu ya. Tidak perlu gusar. Karena setelah ini teman-teman, setelah video ini aku akan ngomongin tentang
penyakit umum pada ikan cupang supaya juga memberi pengetahuan kepada teman-teman gitu loh. Nah, untuk video ini aku akhiri ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan cara setting air tadi gitu ya. Nah, kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa. Dan untuk pendatang baru, subscribe ya. Jangan lupa tombol loncengnya supaya teman-teman up to date gitu. Bye bye, sampai berjumpa di video selanjutnya.